beribadah. Adik-adik sudah siap? Sudah mandi? Gimana adik-adik kabarnya? Di rumah? Sehat? Kakak abang di sini puji Tuhan sehat. Kakak abang juga berharap adik-adik di rumah juga tetap sehat dan tetap semangat untuk ikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu. Nah, adik-adik sudah siap memuji nama Tuhan? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah, kita mau saat teduh terlebih dahulu. Jadi, boleh tutup matanya, lipat tangannya, berdoa di dalam hati. Nah, adik-adik, siapa di sini yang setiap hari merasakan kebaikan Tuhan? Abang merasakan? Merasakan. Iya, kita semua pasti merasakan kebaikan Tuhan. Makanya adik-adik setiap hari Minggu diajak untuk beribadah, bersyukur, dan berterima kasih sama Tuhan kita. Nah, sebelum kita masuk ke ibadah, kita mau angkat pujian, kita mau memuji Tuhan dengan lagu pertama dengan judul Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Hosana, Hosana.
buka ibadah kita dengan doa. Jadi kakak minta lipat tangannya tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami boleh bangun dari tidur nyenyak kami boleh duduk diam untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya Tuhan boleh hadir, diam dan boleh tinggal di hati kami untuk boleh kami dengar-dengaran firman Tuhan dan terlebih jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat dan kasih Tuhan atas hidup kami dan adik-adik sekolah minggu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siapa yang sudah siap? Siapa yang penasaran dengan firman-Nya? Tapi penasaran kan? Nah, tapi kamu mau tanya, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Sudah? Kalau belum, kakak hitung 1 sampai 3, adik-adik boleh ambil Alkitabnya. 1, 2, 3. Oke, kakak yakin adik-adik sudah ada Alkitabnya di sampingnya untuk kita buka dan kita baca firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian dengan judul dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Salam adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita dari firman Tuhan tersebut. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa kalau pada pagi hari ini di minggu yang indah ini Bapa, kami masih dapat berkumpul, bertemu tatap muka dengan guru sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu melalui ibadah online. Terima kasih Bapa, Tuhan masih memberi kesehatan kepada kami sehingga kami dapat menyapa teman-teman kami di dalam ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Bapa kalau pada pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu lewat lagu-lagu pujian yang dinyanyikan anak-anak sekolah minggu bersama guru-guru sekolah minggu. Sekarang Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati anak-anak yang akan mendengarkan firman-Mu. Berikan mereka hikmat ya Bapa untuk dapat mendengar cerita yang ada di dalam firman ini. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu sudah menyiapkan Alkitabnya. Kalau sudah menyiapkan Alkitabnya, kita dapat membuka firman Tuhan pada minggu pagi ini
yaitu dari Kejadian 50 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat ke-21. Kejadian 50 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Sudah ketemu adik-adik? Nah, adik-adik memperhatikan dan mendengarkan di rumah. Inang akan membacakannya. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayah mati, ia telah berpesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya yang datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menyenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum Inang bercerita pagi ini, Inang mau bertanya kepada adik-adik sekolah minggu. Siapa sih sebenarnya Yusuf? Ada yang tahu? Iya, betul. Yusuf itu adalah putra bungsu Bapak Yakub. Nah, berarti Yusuf itu anak paling kecil ya adik-adik ya, anak paling bontot. Nah, siapa adik-adik di sini anak bontot mamanya? Nah, sama dong sama Yusuf ya. Nah, adik-adik sekarang Inang mau bercerita tentang seorang anak muda yang bernama Yusuf. Dia adalah anak dari Bapak Yakub. Ibunya bernama Rahel. Siapa adik-adik? Iya, nama ibunya adalah Rahel. Yusuf mempunyai 11 orang saudara laki-laki yang tinggal bersama mereka di rumah. Nah, Yusuf ini menjadi kesayangan bapaknya. Nah, adik-adik, siapa yang menjadi kesayangan bapak di rumahnya masing-masing? Coba tunjuk tangan. Nah, kesayangannya karena apa adik-adik? Apa karena nakal? Apa karena baik? Nah, tentunya kalau yang menjadi anak kesayangan itu adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik. Nah, tentunya anak-anak sekolah minggu BTP semuanya pintar-pintar bukan? Dan baik-baik. Jadi semuanya kesayangan bapak dan mamanya. Oke? Adik-adik, Yusuf menjadi anak kesayangan bapaknya. Nah, Yusuf ini pernah diberikan bapaknya baju jubah yang indah sekali. Diberikan oleh bapaknya kepada Yusuf. Karena Yusuf itu orang baik, orang penurut sama orang tuanya. Nah, maka bapaknya makin sayang sama Yusuf. Dan Yusuf diberikan baju jubah yang indah sekali. Adik-adik pernah diberikan baju sama orang tua, sama bapak mama? Pastinya pernah. Nah, tapi karena bapaknya memberikan jubah yang bagus kepada Yusuf, abang-abangnya jadi iri dan benci kepada Yusuf. Kenapa ya? Iya, karena dikasih baju yang indah, jubah yang bagus, abang-abangnya jadi tambah benci sama Yusuf. Adik-adik gak boleh begitu ya. Kalau misalkan abang kita atau adik kita diberikan mama papa atau baju yang bagus, kita gak boleh iri, ya kan? Adik-adik juga pasti akan diberikan, ya. Nah, suatu ketika
Yusuf menjumpai abang-abangnya di ladang. Lalu abang-abangnya itu merencanakan kejahatan kepada Yusuf. Nah, anak-anak boleh nggak merencanakan yang jahat kepada temannya atau adiknya? Ya, nggak boleh adik-adik ya. Nah, karena mereka merencanakan kejahatan kepada Yusuf, akhirnya mereka abang-abangnya itu menjual Yusuf kepada orang yang lewat di sekitar situ. Kebetulan ada orang yang lewat, lalu abang-abangnya menjual Yusuf kepada orang tersebut karena mereka benci sama Yusuf. Dan kemudian pedagang yang kebetulan lewat di situ membeli Yusuf dari abang-abangnya itu. Begitu abang-abangnya jahat ya adik-adik ya. Kok adiknya dijual sih? Jahat ya? Nah, nggak boleh seperti itu adik-adik ya. Nah, karena abang-abangnya itu sudah menjual Yusuf, mereka kebingungan. Nanti apa yang kita bilang sama bapak? Kan kita tidak membawa pulang lagi adik kita Yusuf karena kita sudah menjualnya. Mereka bingung. Nah, karena mereka bingung, mereka juga berpikir lagi untuk berbohong. Nah, apa yang di pikiran mereka? Mereka bilang, oh iya, kita bilang aja Yusuf itu sudah dimakan binatang buas. Nanti kita robek bajunya, kita masukkan ke celupan ke darah, kita tunjukkan kepada ayah. Itu pikiran mereka. Mereka tambah jahat adik-adik. Nah, habis itu mereka sudah punya ide seperti itu. Lalu jubah Yusuf itu dibuka dan dicelupkan ke darah binatang. Lalu dibawa ke bapak Yakub dan mereka bilang, lihatlah ayah, Yusuf sudah mati diterkam binatang buas. Betul gak adik-adik? Tidak ya, mereka berbohong. Tadi abang-abangnya bagaimana Yusuf? Menjual Yusuf. Nah, kemudian Yusuf dibawa ke Mesir dan dijadikan pembantu atau budak. Karena tadi Yusuf sudah dijual sama abangnya. Nah, lalu dibawa ke Mesir dan dijadikan pembantu dan budak. Nah, adik-adik, karena Tuhan Allah menyertai Yusuf, karena Yusuf tadi kan orang baik, orang penurut, dia selalu disertai Tuhan. Nah, Tuhan Allah menyertai Yusuf, akhirnya Yusuf menjadi seorang pemimpin yang terkenal dan kaya raya di Mesir. Nah, kalau orang baik itu selalu diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Jadi sekalipun orang berbuat jahat kepada kita, kalau kita tetap berbuat baik, Tuhan menyertai kita. Nah, adik-adik, ketika ada bencana kelaparan di kampung Kanaan, kampung halamannya Yusuf, abang-abang Yusuf datang ke Mesir untuk mencari makan karena terjadi kelaparan. Nah, tadi kan Yusuf sudah menjadi orang sukses, sudah menjadi orang kaya. Mereka tidak mengenal Yusuf lagi karena sudah berjalan waktunya. Yusuf menjadi terkenal dan orang kaya. Abang-abangnya tidak mengenal mereka lagi. Nah, ketika abang-abangnya datang ke Mesir untuk mencari makan, mereka bertemu dengan Yusuf. Nah, Yusuf mengenal mereka, tapi abang-abangnya tidak mengenal Yusuf. Nah, Yusuf itu senang loh. Dia senang bertemu dengan abang-abangnya. Yusuf menangis lalu memeluk abang-abangnya. Nah, di sini Yusuf tidak menyimpan rasa dendam adik-adik, sekalipun mereka tadi itu sudah berbuat jahat kepada Yusuf. Nah, ketika abang-abangnya bertemu dengan Yusuf, Yusuf kaget, Yusuf terkejut, Yusuf kangen, rindu sama abang-abangnya. Lalu Yusuf memeluk abang-abangnya, menangis terharu. Tapi abang-abangnya tidak mengenal Yusuf, maka abang-abangnya itu heran. Nah, karena waktu Yusuf dijual mereka, Yusuf itu belum terlalu dewasa. Dengan berjalannya waktu, dengan penyertaan kasih setia Tuhan kepada Yusuf, Yusuf menjadi orang kaya, menjadi orang gagah, dan menjadi orang terhormat di tanah Mesir. Nah, Yusuf menangis dan meluk mereka. Yusuf tidak menyimpan rasa dendam adik-adik. Padahal abang-abangnya itu sudah berbuat jahat kan, sudah menjualnya ke orang Mesir itu, dan juga sudah membohongi orang tuanya dengan mengatakan Yusuf itu dimakan atau diterkam binatang buas. Padahal tidak.
abang-abangnya itu kan menjual Yusuf ya. Nah, walaupun begitu, Yusuf tidak mau dendam. Dia tetap memaafkan abang-abangnya yang sudah berbuat kejahatan kepada Yusuf. Nah, firman ini mengajarkan untuk anak-anak sekolah minggu mulai dari kelas TK, kelas tengah, hingga kelas besar, kita tidak boleh mendendam. Adik-adik juga harus bisa seperti Yusuf. Nah, adik-adik harus bisa seperti Yusuf. Ketika adik-adik diisengin atau digodain, dipukul atau dicubit teman ataupun abang di rumah, ataupun mainannya diambil, mainannya dibuang. Nah, adik-adik tidak boleh menyimpan dendam. Adik-adik harus memaafkan. Begitu juga dengan teman sekolah. Kalau ada yang iseng, kalau ada yang jahat kepada adik-adik, nah kita tidak boleh mendendam dan kita tidak boleh membenci mereka. Nah, adik-adik bisa tidak seperti Yusuf? Nah, pasti adik-adik pasti bisa melakukannya seperti Yusuf. Tentunya dengan meminta pertolongan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Kita berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta pertolongan kepada Yesus, dan mendoakan teman-teman atau adik-adik kita yang nakal. Nah, karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita kasih dan saling mengampuni. Seperti Yusuf yang sudah memaafkan dan mengampuni saudara-saudaranya yang berbuat jahat kepada Yusuf. Nah, Inang berdoa agar anak-anak sekolah minggu pasti bisa seperti Yusuf, selalu memaafkan yang nakal dan selalu tidak menyimpan dendam. Kita harus bisa dengan penuh kasih menyayangi adik-adik kita, menyayangi orang tua. Nah, demikian firman Tuhan adik-adik pagi hari ini, di hari Minggu yang indah ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman pada hari ini, di hari Minggu yang indah ini. Terima kasih Bapa, melalui penyampaian firman Tuhan, kami boleh mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu Tuhan untuk tetap saling mengasihi, tidak membenci dan tidak menyimpan dendam kepada teman-temannya, seumpama ada yang nakal ataupun kepada saudara-saudara kami sendiri. Melalui firman ini ya Bapa, biarlah Tuhan anak-anak Kau memberi hikmat kepada mereka Tuhan, agar mereka boleh lebih mengerti apa isi firman Tuhan. Begitu juga Tuhan, pada hari ini kami serahkan anak-anak ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan senantiasa menyertai anak-anak. Pada masa pandemi ini ya Bapa, kami tahu Tuhan, anak-anak sangat rindu sekali untuk datang ke gereja, bertemu langsung tetap muka langsung dengan teman-temannya, baik dengan guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak dan apanya. Biarlah Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, biar Tuhan yang memberikan kami kesehatan terlebih untuk anak-anak kami. Biar Tuhan yang memelihara mereka, berikan Tuhan mereka hikmat kepintaran di dalam sekolah Tuhan. Hari ini juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu anak-anak kami ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi sudah dengarkan firman Tuhan? Siapa tadi yang dengarkan firman Tuhan? Siapa tadi yang jalan-jalan? Dan enggak? Siapa tadi yang duduk diam dengarkan firman Tuhan? Pasti semuanya duduk diam dan dengarkan firman Tuhan. Nah tadi ceritanya tentang apa? Tentang si Yusuf. Diajarkan adik-adik untuk mengampuni, tidak menyimpan dendam pada teman-teman yang mungkin isengin adik-adik, nakalin adik-adik. Nah, kita mau lengkapi firman Tuhan dengan menyanyikan satu buah lagu sebagai lagu penutup dengan judul Kasih Pasti Lemah Lembut. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. See
selesai ibadah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita berdoa, kita sama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.